Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita mau sharing bareng Teh Farah Qonita yang biasa dipanggil sama Teh Qonita. Oh ya teman-teman, saya mau izin nih mau konfirmasi. Jadi biasanya tuh kalau live tuh nggak pakai headset. Saya mau konfirmasi ke teman-teman, suara saya ada nggak ya? Ada suaranya nggak ya teman-teman? Kedengeran nggak ya suara saya? Ada yang bisa bantu info apakah suara saya terdengar dengan jelas atau di sana saya masih kelihatan nggak ngomong, diam aja gitu. Alhamdulillah ada ya, terdengar ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Teman-teman happy weekend ya. Hari ini ada yang libur atau masih beraktivitas seperti biasa. Ya, semangat buat yang masih beraktivitas seperti biasa, yang udah libur. Tetap semangat juga, harus tetap produktif ya. Meskipun libur, kita tetap harus produktif dan memanfaatkan liburnya dengan baik. Kalaupun istirahat, istirahatnya juga harus istirahat yang berkualitas ya. Hai teman-teman. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, besok itu pendaftaran promo terakhir untuk belajar nulis buku bareng penerbit Kuanta, motivasi Islam gitu. Terus jangan lupa juga ikutan nulis buku bareng yang judulnya Jauh di Mata Dekat di Hati. Manfaat ini weekendnya ya buat bisa ikutan event di nulis. Jangan lupa juga ada giveaway buku anak, Masya Allah. Teman-teman, banyak banget event yang ada di Nulis Yuk ya. Semoga teman-teman bisa beruntung gitu buat bergabung di setiap event, karena banyak banget manfaatnya setiap event ya. Itu diseleksi naskahnya Uhti. Jadi sebenarnya teman-teman itu cukup berpatokan sama syarat dan ketentuan yang kita berikan. Kalau memang syarat dan ketentuannya udah sesuai, insya Allah naskahnya diterima. Jadi kalau naskah yang masuk itu semuanya sesuai dengan syarat dan ketentuan, ya semua naskahnya bisa diterima gitu. Jadi teman-teman bisa bisa diterima. Jadi pokoknya seleksinya itu kami menyeleksi sesuai syarat dan ketentuan. Jadi kalau ada syarat dan ketentuan itu teman-teman bisa insya Allah bergabung ya di menulis buku yang diadakan oleh Nulis Yuk. Oke, ini alhamdulillah Teh Qonitanya udah bergabung. Saya harus pakai kipas nih karena berkeringat. Teman-teman, oke deh kita sambut ya sama Teh Qonita, Masya Allah. Kita undang dulu nih Teh Qonitanya. Bismillah, semoga dengan kita bersahabat pada hari ini ya teman-teman ya. Masya Allah. Assalamualaikum Teh Qonita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini masih suasana pengantin baru ya. Selamat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Teh Qonita, makasih ya udah mau live bareng sama Nulis Yuk. Sama-sama. Jadi teman menulis ini manfaatnya. pasti ada manfaatnya. Teh Qonita posting di Instagram aja tuh, abinya lagi di sana nak di kamar. Posting di Instagram aja banyak banget manfaatnya, apalagi kita bisa ngobrol langsung ya. Insya Allah banyak banget manfaatnya. Amin. Oh ya, Teh Qonita ini domisilinya di mana sih? Di Bandung ya? Sekarang di Bandung. Oh, di Bandung. Dekat ya, saya di Banjar, Teh. Masya Allah. Banjar, Ciamis, Banjar Tasik.
Oh ya Teh, kita Cepat. langsung mulai aja ya. Ayo, ayo, insya Allah. Teh Konita sejak kapan sih mulai nulis? Kalau saya nggak salah nih dulu sempat jadi wartawan ya. Mm-mm. Sebenarnya Gimana wartawan sih Teh magang cara sih. ceritanya? Ya, jadi kalau menulis sendiri itu, kalau sukanya ya, suka dan rutin nulis itu dari SMA kelas 1. Waktu itu punya blog, kalau sekarang kayak teman-teman masih bisa nyari deh. Masih ada nggak ya? Namanya Cinta Lewat Cerita. Salah. Cinta lewat Namanya adalah Catatan Konit, Catatan Konit. Nah, itu catatan sebenarnya isinya konet. curhatan-curhatan aja sih. Cuma aku ngerasa banget sih, akhirnya skill menulis itu memang terbentuk ketika kita memang sering menulis. Gitu. Walaupun waktu itu belum belum tahu teknik-tekniknya ya. Cuma karena senang nulis, senang mencurahkan apa yang dirasakan sama yang dipikirkan gitu ya, ngelihat fenomena-fenomena di sekitar, itu rutin nulis tuh dari SMA sampai kuliah. Nah, kuliah ini karena masuknya jurnalistik, akhirnya keasah lagi tuh. Jurnalistik itu kan tugasnya itu nulis dan membaca. Nulis, membaca, kemudian wawancarain orang-orang, intinya mengolah informasi ya kalau jurnalistik. Sehingga di situ keasah lagi tuh, gitu ya. Setiap minggu tuh ada tugas namanya apresiasi. Kalau di sini ada anak-anak jurnalistik Vkom Unpad mungkin tahu kita harus menganalisis dari berbagai buku, kemudian diapresiasi bukunya, dianalisis ada kekurangan, ada kelebihannya dan seterusnya. Kemudian ada tugas wawancara, tugas liputan dan seterusnya. Itu selama 4 tahun lebih 1 semester karena aku kuliahnya lebih 1 semester. Kemudian dari organisasi juga sering nulis. Jadi waktu itu ikut BKI Vkom Unpad di situ. Jadi tim medianya juga bikin majalah, bikin tabloid, bikin buletin itu nulis. Kemudian ikut LDK, Lembaga Dakwah Kampus Syamil, waktu itu bikin teh Jasmine, di situ juga nulis. Kemudian ikut Smart Satu Tujuan, di situ juga nulis juga. Jadi kerasa banget memang dituntut untuk sering menulis, gitu. Sering menulis sampai kalau yang sampai awalnya jadi buku itu, awalnya tuh tahun 2016. Gitu. Jadi awalnya dulu aku nulisnya tuh masih random. Kayak aku ngerasa nulis ya udah mesti sesuatu hal yang ya udah apa aja yang nggak ada muatan dakwahnya, yang nggak ada muatan kebaikannya. Nah, mulai akhirnya tulisan-tulisannya itu terwarnai dengan hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, yang ada dalam sirah. Itu tuh tahun 2016 waktu itu ada ikut sebuah challenge, tantangan dari guru ngaji aku untuk menulis 1 hari 1 tulisan gitu. Itu ngelatih banget sih karena sebenarnya pusing juga gitu ya, harus mikir ini nulis apa lagi dan seterusnya. Tapi mau nggak mau akhirnya jadi harus baca buku gitu. Kalau dirasa kurang buku yang ini, coba cari di buku yang ini, kurang lagi referensinya, coba cari di internet dan seterusnya. Akhirnya jadi terbiasa membaca dari banyak referensi, kemudian diramu menjadi sebuah tulisan gitu. Sampai hari ini alhamdulillah masih suka menulis gitu. Jadi kerasa banget memang yang namanya ketika kita pengen jadi penulis, ya mau nggak mau harus nulis. Walaupun masih kita ngerasa, aduh jelek banget ya tulisannya ya. Aku juga kalau ngeliat tulisan-tulisan aku yang dulu, ya ampun ini nulis apa, nggak jelas, arahnya kemana, dan seterusnya. Gitu, tapi itu semuanya mutlak kita butuhkan. Jadi memang butuh proses ya Teh ya. Nggak bisa kita Betul, dan hari ini pengen nulis terus pengen langsung jadi bagus, enak dibaca gitu ya Teh ya. bener. Nah, kadang-kadang kita suka nggak mau melewati prosesnya. Iya, Gitu, mau atau hasilnya aja. hmm, ada istilah it's okay kita melewati 1.000 tulisan sampah untuk mendapatkan 1 tulisan emas. Masya Nah, Allah. kadang-kadang kita nggak mau ketika melewati 1.000 tulisan sampahnya itu ya. Jadi baru mulai gitu ya, baru berproses, tapi udah ngeliat, aduh jelek banget, udah deh gak usah gue mundur. Nah, kita tuh harus bisa ngelewatin itu sampai akhirnya benar-benar terasah kemampuan menulis kita. Masya Allah banget. Jadi memang kayak Teh Konita, anggaplah mulai seriusnya itu di 2016 ya Teh. Mm-mm.
Tapi sebelum 2016 itu kan sebelumnya tuh emang udah apa ya, udah terbiasa dengan kegiatan menulis ya. Jadi waktu udah Dari 2016 mungkin 2011. udah mulai terlihat tuh tulisan emas-emasnya ya. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, kalau Strong Y nih Teh, Strong Y, apa sih? Kan dari 2016 sekarang jalannya udah mau 5 tahun ya. Kok bisa Hmm. sih konsisten dan istiqomah sampai sekarang? Emang alasannya apa Teh? Oke, Bismillah. Istiqomah untuk nulis sesuatu, share hal-hal yang baik ya. Pertama, kalau dari aku pribadi bukan hal yang mudah untuk share tulisan sesuatu hal yang baik, apalagi ada muatan dakwahnya ke ke publik, ke media sosial. Gitu. Di awal-awal pasti ada perasaan, aduh siapa gue gitu ya, baru baru ngaji kemarin sore, baru baca sirah kemarin, tapi soal udah menyampaikan ke orang lain. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh pasti ada. Kalau teman-teman yang udah mulai untuk share sesuatu hal yang baik di media sosial, pasti juga ngerasain. Aduh, gak enak banget, aku dibilang A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Tapi ternyata dari 2016 sampai hari ini, sampai 2021, perjalanan aku menulis itu memunculkan banyak banget hikmah yang luar biasa. Pertama, dari diri aku pribadinya sendiri dulu ya. Jadi sebelum ngomongin dampaknya ke orang lain, itu pasti sudah berdampak dulu ke aku sendiri gitu. Yang namanya ketika aku pengen menulis, ketika aku pengen konsisten untuk membuat tulisan, maka mau nggak mau pertama kali yang harus diberikan, yang harus mencari ilmu, yang harus suka membaca adalah aku sendiri. Gitu. Jadi upaya aku menulis buku adalah motivasi buat aku sendiri, biar aku tuh suka baca, biar suka baca, biar akhirnya uh, mencari informasi dari mana-mana dan seterusnya. Kayak misalnya novelnya Semesta itu novel tentang Palestina. Dulu tuh sebelum aku mulai nulis novelnya, aku merasa aku tuh udah tahu tentang Palestina. Karena di 2016-2017 skripsian aku tentang Palestina. Jadi aku ngerasa, oh udah ngerti lah, udah tahu sejarahnya, udah tahu hukum internasionalnya dan seterusnya. Gitu. Tapi ternyata ketika bikin project itu, dan riset, oh ternyata aku tidak tahu apa-apa gitu ya. Masya Akhirnya Allah. jadi belajar lagi dan seterusnya. Sama juga ketika aku nulis Seni Tinggal di Bumi, nulis Hidup Satu Kali Lagi ya, nulis Cinta Lewat Cerita yang biasa rutin di media sosial, itu juga pasti aku baru bisa menulis ketika aku juga rajin membacanya. Gitu. Jadi dari awal memang sebuah tulisan itu, kalau yang aku rasakan dari pribadi aku sendiri, pertama menuntut penulisnya untuk suka menulis, untuk suka mendengarkan diskusi-diskusi, kajian keilmuan, ya, majelis-majelis ilmu, kemudian menyampaikan ke orang lain. Ketika kita menyampaikan orang lain kan kita juga nyiapin materi. Kita juga akhirnya memproses rangkaian informasi itu ke dalam otak kita. Itu semua sih yang akhirnya membuat aku banyak bermunculan ide-ide tulisan. Gitu. Jadi Masya Allah, motivasi menulis adalah buat upgrading diri aku sendiri pertama kali. Itu pertama ya. Jadi kerasa banget. Apalagi harus ngejaga ruhiyah. Ya. Jadi kalau teman-teman juga ngerasain ya, buat bisa menyampaikan kebaikan tuh nggak mudah. Gitu. Ketika hatinya kita, jiwanya kita aja tuh jauh dari Allah, kepikiran buat menyampaikan kebaikan, buat mengingatkan orang lain aja tuh enggak. Gitu. Sedangkan ketika kita pengen selalu menyampaikan kebaikan, apalagi Allah memberikan amanah berupa followers gitu ya, maka itu berarti harus mau nggak mau akhirnya menjaga jiwa kita tetap hidup agar tadi ada semangat untuk bisa menyampaikan kebaikan, untuk bikin tulisan dan seterusnya. Itu motivasi kalau dari dalam diri sendiri. Kalau ngelihat feedback dari orang lain, nah itu juga ternyata luar biasa banget juga hikmahnya. Jadi dari awalnya aku kira feedbacknya bakal negatif, aduh kayaknya nggak bakal ada yang baca, kayaknya semuanya juga udah tahu informasi ini dan seterusnya lah ya, pokoknya hal-hal yang negatif gitu. Tapi ternyata ketika rutin menulis ada banyak banget hal-hal yang menakjubkan terjadi. Gitu. Ternyata ada ya orang-orang yang merasa mendapatkan solusinya gitu ya dari perantara setelah membaca tulisan yang aku buat. Dan ternyata ada ya orang yang jadi semangat lagi.
Ya, ternyata ada orang yang tadinya belum tahu kemudian jadi tahu gitu, bahkan sampai mengubah perilaku gitu. Banyak banget yang nanya, teh kalau pengen belajar siroh aku harus baca buku yang mana, teh kalau aku pengen belajar keislaman aku harus baca buku yang mana, dan seterusnya. Itu kan ternyata, oh ternyata bisa ya mengubah perilaku orang yang tadinya nggak suka baca buku tiba-tiba jadi pengen baca, dan seterusnya. Itu yang aku temukan, dan akhirnya wah masya Allah jadi motivasi yang luar biasa, karena ternyata bisa mengajak dan menggerakkan orang untuk menjadi baik dengan izin Allah. Masya Allah, jadi upgrading diri banget ya. Emang sih kita justru semakin sering nulis itu semakin belajar ya. Karena sebelum nulis kita harus belajar dulu ya Teh. Benar. Harus baca dulu ya, nggak mungkin nulis-nulis aja. Terus juga kita harus menjaga ruh ya. Bener banget sih, jadi kita kayak harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan ya Teh. Kita nulisnya jangan A, ternyata kita melakukan A, itu kayak nggak nyambung banget ya. Terus juga dukungan dari luar ternyata sangat luar biasa ya buat kita terus berkarya. Oke, selanjutnya buku pertama nih. Buku pertama apa sih Teh? Oke, buku pertama itu Seni Tinggal di Bumi. Dulu itu kalau nggak salah 2018. saya sempat beli buku Seni Tinggal di Bumi, tapi covernya beda ya Teh? Iya, udah 3 kali ganti cover. Masya Allah, itu Pertama berarti banget. udah 3 kali cetak ya? Iya, saya punyanya yang itu. Oh ya, ya itu Iya. masya Allah. Ini cetakan pertama banget dari Mhm. 2018. 2000 berapa Teh? 2018. 2018 ya, kayaknya sih saya ikut yang itu tuh, bukunya yang bir. Mas, ceritain dong Teh tentang buku pertama. Oke, jadi kalau buku pertama ini, dia adalah antologi tulisan-tulisan yang aku tulis di media sosial dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Jadi 3 tahun. 3 tahun dikumpulkan, kemudian diseleksi kira-kira mana tulisan yang layak diangkat ke dalam sebuah buku, mana yang enggak. Gitu, tulisannya dari mana? Tulisannya dari tadi, salah satunya dari ketika ada tantangan menulis yang setiap hari harus baca 10 halaman Surah Nabawiyah, kemudian diintisarikan, kemudian dianalisis apa manfaatnya untuk masalah yang terjadi pada hari ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca buku Seni Tinggal di Bumi, itu banyak banget tulisan-tulisan yang awalnya itu ngangkat fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan anak muda. Kemudian di akhir tulisannya akhirnya dikaitkan dengan hikmah atau solusi yang sudah Allah hadirkan di 1400 tahun yang lalu. Gitu ya. Apakah solusinya sudah dicontohkan sama kehidupannya Rasulullah? Apakah solusinya ada di Al-Quran, ada di hadis, dan seterusnya. Gitu. Dan ternyata Masya Allah ketika kita ngebaca sirah, yang kesalahan banyak orang ketika baca Sirah Nabawiyah adalah hanya menjadikan itu sebagai konteks sejarah. Gitu. Makanya kadang-kadang kita bosan ya, aduh bosan banget baca sirah, udah gitu textbook, bacaannya tebel, tulisan semua. Kadang-kadang aku dulu itu kayak tertidur berkali-kali gitu. Tapi ternyata ketika kita tadi mau menganalisis dan mau mengetahui ya, ini hikmahnya apa ya? Gitu ya, pasti Allah itu mengabadikan sesuatu ya, kisahnya Rasulullah di sirah dalam Al-Quran gitu, atau sirah-sirah Nabawiyah yang sudah di riset sama para ulama kita terdahulu, itu pasti ada pesan yang pengen Allah sampaikan kepada kita. Dan kita harus percaya ya bahwa setiap langkahnya Rasulullah itu, setiap tapaknya Rasulullah, setiap perbuatannya Rasulullah itu pasti dengan tuntunannya Allah, dengan ilham dari Allah. Maka semua gerakan Rasulullah, semua tindakannya, semua strateginya Rasulullah yang diabadikan dalam kisah hidupnya pasti ada manfaatnya buat kita hari ini. Nah, itu yang berusaha disampaikan lewat Seni Tinggal di Bumi. Jadi masalah-masalah kita itu ternyata Masya Allah hikmahnya luar biasa. Tulisan-tulisan seperti itu yang akhirnya muncul dari 2016 sampai akhirnya udah nggak ada tantangan lagi, tapi aku tetap menulis karena tadi ngerasain ternyata banyak banget manfaat dan
kebahagiaan ya, ngerasa berarti, ngerasa senang aja gitu, udah bisa share hal-hal yang baik gitu. Terus tulisan-tulisan aku sepulang dari Turki waktu itu berkesempatan ke pengungsi ke Turki Selatan, bertemu sama pengungsi Palestina dan Suriah. Itu juga ada tulisan di bab yang judulnya kehidupan di luar, terusnya apa? Babnya tentang dunia di sekitarmu gitu. Nah, itu sih yang akhirnya dikumpulkan, kemudian dijadikan satu buku yang berjudul Seni Tinggal di Sini. Masya Allah. Itu apa sih proses gitu, proses untuk mengumpulkan tulisan itu buat jadi buku tuh gimana sih Teh? Kan sebelumnya Teteh nulisnya di blog gitu kan ya, terus dapet challenge, yakin banget gitu untuk tulisan ini tuh diterbitin menjadi sebuah buku tuh gimana sih Teh perjalanannya? Ya, oke. Pertama, kalau yang dari aku rasakan, ketika kita pengen bikin sebuah antologi, itu awalnya ya, niatnya jangan pernah meniatkan ini akan menjadi sebuah buku gitu. Jadi nulis aja gitu ya, nulis ketika kita meniatkan ini akan menjadi sebuah buku, maka kita akan fokus ke kuantitas gitu. Oh, harus tulisannya banyak berarti dan seterusnya. Tapi kalau kita niatkan ini memang adalah tulisan-tulisan yang memang pengen kita tulis dan pengen kita bagikan ke orang lain, maka kita akan fokus ke kualitas. Jadi sebenarnya dari awal, dari 2016 sampai 2018 itu sama sekali tidak ada niatan untuk dijadikan buku gitu ya. Dia nulis aja karena aku senang, karena aku mendapatkan sesuatu hal yang baru di Sirah Nabawiyah, kemudian pengen aku sampaikan ke orang lain dan seterusnya. Sampai akhirnya di 2018 itu, tadi aku pengen nulis bukunya itu tentang novel tentang Palestina yang akhirnya baru rilis Nyala Semesta itu tahun 2020 gitu. Tapi abis itu mulai berani untuk kepikiran dibikin antologi adalah karena didorong sama temanku. Jadi ada salah satu temanku, namanya adalah Dian Khairunisa. Nah, Dian ini dia bilang, Kon lo kapan nerbitin buku? Gitu, mana naskahnya aja belum ada. Tulisan-tulisan lo aja dikumpulin gitu. Itu pasti bagus banget deh, kata beliau. Terus aku bilang, nggak bakal ada yang mau beli. Sebagai seorang penulis, apalagi yang belum pernah menerbitkan buku, itu pasti maju mundurnya untuk nerbitin buku tuh luar biasa gitu. Kita ngerasa aduh, siapa kita dan seterusnya. Tapi waktu itu beliau yang salah satu yang menguatkan ya, beliau bilang gue yang mau beli deh, gue pembeli pertama deh. Masya Allah. Masya Allah gitu. Terus waktu itu juga ditanyain sama dulu aku sempat belajar sama yang namanya Robi Afrizan, dia juga seorang penulis, anak Unpad juga, jadi kita satu alma mater, dulunya pernah sharing-sharing bareng. Dia juga nanyain kapan nulis buku gitu ya, tulisan-tulisan teteh aja dikumpulin dan seterusnya. Jadi ada dua orang yang ngusulin untuk dijadikan buku nih, antologi tulisan-tulisan yang ada di media sosial. Terus akhirnya ya udah Bismillah, udah deh cobain aja. Akhirnya waktu itu coba dikumpulin, kemudian dikonsepkan, kira-kira konsep bukunya kayak gimana ya. Coba dikonsepin, jadi ada 6 bab, terus judulnya ditentukan juga, dan seterusnya. Itu akhirnya udah jadi tuh naskahnya, udah dicoba diseleksi dan seterusnya, dikirim ke beberapa penerbit mayor. Dikirim ke Gramedia, ke Kompas, ke Proyu, ulang lagi ya. Ya pokoknya penerbit mayor, penerbit yang besar. Terus ternyata tidak ada balasan sama sekali. Gitu ya, ada balasan tapi ternyata mohon maaf kami belum bisa dan seterusnya. Ya ternyata belum diterima sama penerbit mayor semuanya tuh. Jadi sempat ditolak berapa kali gitu. Ya udah akhirnya karena tidak ada yang mau menerbitkan penerbit mayor, akhirnya nyoba self publishing. Ya udah coba aja diterbitkan sendiri. Gitu. Waktu itu awalnya itu juga sempat maju mundur banget ya. Soalnya kalau self publishing itu memang ada resiko juga yang harus kita tanggung kan ya ketika kita menerbitkan. Tapi ya udah Bismillah,
coba diniatkan karena Allah, semoga bisa jadi amal jariah, semoga bisa jadi apa ya, bisa jadi referensi literasi-literasi yang Islami yang bisa mengingatkan anak muda. Alhamdulillah ternyata cetak ulang sampai beberapa hari ini. Sudah cetak ulang kelima untuk Seni Tinggal di Bumi. Masya Allah, selamat ya. Jadi melewati penolakan juga ya Kak ya. Kalau misalnya berakhir di penolakan itu mungkin nggak akan ada cetakan kelima ya. Kalau berhenti dengan penolakan itu, Masya Allah teman-teman yang pernah ditolak sama penerbit jangan berhenti ya. Sayang banget udah memulai perjalanan nulis naskah itu kan pasti panjang banget. Sayang banget kalau misalnya kita akhiri karena sebuah penolakan. Masya Allah. Jadi ini benar-benar memotivasi banget deh. Karena kadang ditolak satu kali aja teh biasanya tuh langsung naskahnya jelek. Padahal ditolak itu kan belum tentu naskahnya jelek, bukan jelek, mungkin nggak sesuai sama value penerbit tersebut, mungkin gitu ya. Mungkin tidak sesuai sama warna dari penerbit itu, dan banyak banget sih alasan-alasannya saya rasa kenapa kita belum jodoh sama penerbit tersebut. Saya mau iklan dulu nih ya, Teh Konita ya, buat teman-teman yang lagi belajar nulis, yang mau belajar nulis mungkin kayak Teh Konita, genrenya itu adalah motivasi Islam. Di Nulis You itu lagi ada kelasnya. Kelasnya kita kolaborasi sama penerbit Kuanta. Jadi buat teman-teman yang mungkin menjadikan penerbit Kuanta sebagai tujuan naskah teman-teman buat diterbitin di Kuanta, teman-teman bisa ikut di kelas menulis bareng penerbit Kuanta. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan banyak banget hal-hal gitu di Kuanta tuh gimana gitu kan, tips-tipsnya, caranya agar naskahnya cocok gitu, naskahnya diterima. Terus juga kita akan belajar gimana cara menulis buku motivasi Islam. Gitu ya buat teman-teman, cara daftarnya tinggal klik aja link di bio Nulis You. Oke deh Teh, lanjut deh. Berapa lama sih Teh proses dari Teteh meyakinkan diri nulis buku Seni Tinggal di Bumi sampai akhirnya terbit? Berarti itu pakai modal sendiri nggak sih Teh kalau self-publishing? Kalau waktu itu aku sistemnya PO. Jadi kalau dari meyakinkan sampai akhirnya terbit cukup lama, kayaknya ada 3 bulan, karena ketika masukin ke penerbit mayor itu kan ada waktu nunggunya. Iya bener banget, lumayan lama itu ya Teh. Karena mereka harus baca banyak draft kan dari naskah-naskah yang dikirim ke mereka. Jadi nungguin satu penerbit aja bisa 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Aku kayak masukin ke beberapa penerbit, nungguin 3 bulan, ternyata belum bisa masuk, ya udah akhirnya lanjut ke self publishing. Kalau self publishing waktu itu prosesnya mungkin 1 bulan sampai 2 bulan lah ya, sampai dia akhirnya dikirim ke para pembaca kayak gitu. Jadi mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Buku Seni Tinggal di Bumi masih bisa dipesan Teh? Masih klik link di bio-nya Konit. Oke, jadi ready stock, bisa langsung kirim ya Teh ya? Insya Allah. Terus setelah berhasil dengan buku Seni Tinggal di Bumi, kemudian Teh Konita mau melanjutkan nulis buku lagi tuh gimana ceritanya Teh? Sampai ini totalnya berapa buku sih Teh? 3 alhamdulillah. Tuh udah 3 buku kan, pasti perjalanan dari 1 buku ke buku kedua, dari buku kedua buku ketiga itu gimana sih Teh perjalanannya? Oke, kalau buku pertama tadi ya udah diceritain dari antologi. Kalau buku kedua ini memang sebenarnya yang jadi impian aku sejak awal mula menulis. Sebelum Seni Tinggal di Bumi lahir, memang dari awal tuh pengen niatannya bikin novel tentang kepalestinaan. Waktu itu pengen diubah dari skripsi aku. Jadi skripsi aku tentang media dan Palestina.
gitu. Nah, habis itu pengen kan nulis, pengen deh diubah jadi novel. Biar apa? Biar akhirnya banyak anak-anak muda yang memahami isu Palestina dengan cara yang ringan, dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Mereka kayak baca novel, tapi akhirnya bisa juga memahami apa yang terjadi di Palestina. Itu sih yang akhirnya menjadi motivasi gitu. Berarti pengen banget deh nulis sebuah novel yang akhirnya bisa menyadarkan banyak anak muda tentang apa yang terjadi di Palestina. Gitu. Akhirnya dicobalah ini proyek novelnya Semesta, mulai dikonsepkan gitu ya. Kemudian salah satu motivasi lainnya adalah karena memang dari 2016 sampai hari ini gitu, atau sampai 2020 ketika Nyala Semesta itu terbit, memang aktif dalam dunia kepalestinaan gitu ya. Waktu itu mendirikan Baik Berisik. Baik Berisik itu ada berapa? Ada mungkin 6 sampai 8 narasumber, atau bahkan 6 sampai 9 narasumber yang ngomongnya tentang Palestina gitu. Ada narasumber dari Inggris, dari Malaysia, dari Gaza, dari Turki gitu, dari Indonesia juga, pokoknya dari mana-mana. Akhirnya di situ dapat juga banyak informasi tentang kondisi di Gaza tuh kayak gimana, kondisi pengungsiannya seperti apa, kondisi anak-anak mudanya kayak gimana. Itu tuh langsung dapat wawancara dari brothernya langsung. Kemudian baca buku juga, ya, baca buku tentang Palestina gitu ya. Mulai baca-baca juga tentang novel Palestina, tentang cerpen-cerpen yang ngangkat tentang Palestina dan seterusnya. Nah, dari situ akhirnya udah ada tuh model-model informasi tentang Palestina. Baru setelah itu coba diangkat menjadi sebuah cerita. Itu baru dari sana udah dibikin plot ceritanya, kemudian coba riset sebanyak-banyaknya dan coba untuk dijadikan sebuah novel. Itu sih. Jadi dengan harapan semoga novel ini bisa menyadarkan banyak orang dan memahamkan banyak orang tentang apa yang terjadi di Palestina dan apa yang harus kita lakukan. Masya Allah, jadi emang setiap buku kita punya momentum sendiri ya, dan memang punya alasan-alasan kuatnya gitu. Terus rencana Teh Konita ke depan gimana nih setelah buku ketiga? Apakah buku keempat, kelima sudah menunggu waktunya atau gimana Teh? Ya, insya Allah lagi proses juga untuk buku keempat. Pengennya mengangkat tentang Palestina kembali, gitu insya Allah kalau Allah izinkan. Alhamdulillah. Oke, saya mau nanya apa ya? Banyak orang yang dia itu saat berhasil nulis satu buku tuh kayak selesai gitu, teh nggak kelanjutannya. Apa sih yang Teteh dapatkan selama menerbitkan buku sehingga Teteh punya planning ke depan itu akan ada lagi buku lagi gitu, atau memang Teteh mau beneran fokus di bidang ini atau gimana? Oke. Bismillah. Pertama, yang namanya menulis itu kan adalah proyek amal jariah kita ya. Jadi salah satu yang memotivasi akhirnya adalah ketika membayangkan kira-kira ada berapa pembaca yang akhirnya membaca ini kemudian tersadarkan. Apalagi ketika baca testimoninya ya, teman-teman yang nge-DM, teman-teman yang komen tentang novelnya menggerakkan sekali gitu ya, jadi sadar tentang Palestina gitu ya, atau bukunya bikin aku jadi semangat lagi dan hal-hal yang seperti itu. Itu pertama. Yang kedua tadi ya, harapannya inilah yang akan menjadi bekal-bekal dalam hidup yang semoga nanti bisa dipersembahkan di akhirat kelak, bisa jadi penolong aku kelak dan seterusnya. Jadi ketika insya Allah masih ada kesempatan, masih ada kesehatan ya, waktu, tenaga, masih bisa untuk menulis, maka insya Allah pengennya ingin tetap menulis. Itu sih yang akhirnya jadi motivasi yang ketika Allah masih izinkan, masih ada kesempatannya, maka pengen coba terus menulis. Ya, walaupun sebenarnya kalau dibilang produktif sih nggak terlalu produktif ya, karena ya
dari satu buku ke buku yang lainnya butuh waktu sampai 1 sampai 2 tahun, sedangkan banyak penulis-penulis lainnya yang 1 tahun tuh bisa 2 buku, yang nulis buku tuh udah kayak nulis artikel kayaknya gampang banget ya, seterusnya gitu. Oke, selanjutnya gini loh Teh, kan Teh tadi cerita tentang feedback dari luar itu sangat positif ya Teh. Apa sih Teh tipsnya, atau pernah nggak sih Teteh dapat feedback yang negatif, terus gimana kita buat menerimanya dan untuk terus memutuskan terus melangkah gitu? Oke, feedback yang negatif, kalau dari buku sejauh ini paling tentang proses teknis penulisannya aja. Misalnya dia ngasih feedback, Teh ada yang typo di halaman sekian gitu Teh, atau ada kesalahan penulisan dan seterusnya. Atau misalnya ada yang cacat, kayak ada halamannya yang kurang, atau ada yang halaman yang kosong dan seterusnya. Jadi masalah-masalah teknis seperti itu yang paling biasanya jadi feedback. Itu kalau buku. Tapi kalau komen-komen negatif sejauh ini yang aku dapatkan, kalau lagi nulis-nulis di media sosial, misal kalau ada kesalahan informasi, misalnya Teh ini kayaknya blunder gitu, atau ini sepertinya analisisnya salah dan seterusnya. Atau yang lebih ganas lagi biasanya kalau lagi ngangkat isu-isu yang agak sensitif ya, isu yang agak panas, misalnya ngangkat tentang feminisme gitu, atau kalau lagi ngomongin politik, hal-hal yang kayak gitu, biasanya yang lumayan galak tuh netizen Indonesia, galak-galak hal-hal yang seperti itu. Terus apa yang akhirnya bisa bikin bangkit lagi adalah apa ya, aku pengen menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 ya, umat terbaik adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Dan ketika beramar ma'ruf nahi mungkar pasti ada konsekuensinya adalah ya ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang akhirnya julid, ngata-ngatain, nah hal-hal yang kayak gitu. Nah itu adalah konsekuensi yang memang dari dulu seluruh orang-orang yang menyeru itu mendapatkan hal yang tersebut, bahkan lebih parah. Kalau kita mungkin gak ada apa-apanya ya, cuma di media sosial, gak berdampak langsung sama kita. Kalau dulu langsung face to face kan, Rasulullah bahkan sampai dipukulin, disambitin pakai batu dan seterusnya. Jadi itu sih yang insya Allah ketika kita selalu melihat sisi positifnya gitu ya, dan memang setiap orang ketika menyeru itu mau mungkin semua orang tuh suka sama kita. Iya gitu. Benar banget. Fokuslah sama yang suka sama kita. Apa penyebab orang yang suka sama kita? Bukan karena personal glory, tapi karena kita punya kesamaan ideologi. Ya, kita punya kesamaan tujuan, kita punya kesamaan visi dan misi, kita sama-sama pengen muaranya ke surga dan seterusnya. Itu sih yang insya Allah akhirnya membuat ada kok tetap orang-orang yang membutuhkan apa yang kita tulis gitu ya, mendapatkan manfaat dari apa yang kita tulis. Sedangkan orang-orang yang tadi ngerasa nggak suka atau ngerasa ini adalah sesuatu hal yang nggak penting, ya udah nggak usah didengerin gitu. Bener banget, karena banyak banget orang yang punya ilmu, punya pengalaman, tapi karena ketakutan respon dari luar tuh jadi kayak nggak jadi melangkah gitu. Padahal sebenarnya dengan dia mau melangkah dan mau mempublikasikan tulisannya meskipun via media sosial, justru banyak banget orang yang akan dapat manfaatnya. Paling yang nggak setuju ya hanya sebagian kecil ya Teh ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya bisa di kolom komentar, nanti bisa saya sampaikan ke Teh Konita ya. Ini ada pertanyaan Teh, gimana sih Teh biar kita percaya diri buat kita berani gitu untuk mempublikasikan tulisan kita? Oke. Pertama luruskan niat dulu. Luruskan niat hanya karena Allah gitu ya. Kita pengen sharing sesuatu hal yang baik di media sosial, kita pengen mengingatkan sesuatu, kita pengen
meluruskan suatu isu yang berkembangnya aneh-aneh, atau bahkan kita pengen membela agamanya Allah karena mungkin banyak isu yang akhirnya membuat nilai-nilai Islam jatuh dan seterusnya. Misalnya yang lagi heboh sekarang ya, tes wawasan kebangsaan, pilih Al-Quran atau Pancasila. Nah, itu kan hal-hal yang akhirnya membutuhkan orang-orang yang berani speak up untuk meluruskan hal-hal tersebut. Nah, itu sih, ketika kita tadi ya niatnya lillahi ta'ala, kita pengennya dilihat sama Allah, bukan pengen dilihat sama manusia, maka itu insya Allah akan menimbulkan keberanian gitu di hati kita. Kenapa? Karena tadi yang memotivasi kita adalah balasan dari Allah, bukan feedback dari manusia. Sedangkan kita tahu insya Allah selama proses yang kita jalani benar, maka apresiasi dari Allah tuh pasti. Gitu. Bahkan sebelum kita mulai nulis, baru kita mau mulai nih, baru niat untuk menulis, itu udah dapat apresiasi, udah dapat satu pahala. Apalagi ketika udah ditulis, apalagi kalau udah di-share. Itu niat yang akhirnya jadi menguatkan kita untuk berani menulis, untuk berani berbicara, untuk berani menyampaikan kepada orang lain. Kemudian persiapan kita ketika menulis, itu prosesnya kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang yang bikin kita nggak percaya diri adalah kita nggak yakin tulisan kita tuh bener atau enggak. Gitu. Dan itu wajar banget gitu, ketika kita risetnya belum dalam, ketika bahan bacaan kita belum matang gitu, kita belum terlalu dalam memahami sebuah isu, akhirnya tulisan kita jadi mungkin jadi ngawang-ngawang, atau kita sendiri nggak yakin sama kebenaran yang kita tulis. Maka selama prosesnya cobalah untuk membaca banyak referensi ya, menyiapkan sebaik mungkin, kemudian coba ditulis, kemudian diendapkan gitu. Jadi ketika selesai nulis tuh jangan langsung di-post gitu, pasti ada kesalahan yang kita nggak sadar. Tapi kalau kita endapkan dulu, misalnya sehari, besok baru kita lihat lagi tulisannya, oh iya benar, ternyata ini masih ambigu nih tulisannya, oh ini ternyata masih kurang, oh ini ternyata bikin rancu dan seterusnya. Ketika udah kelihatan lagi, diedit lagi gitu, maka insya Allah kita akan lebih percaya diri untuk memposting hal tersebut gitu. Atau bahkan kalau isunya adalah isu yang sebenarnya tidak kita kuasai secara benar, jangan ragu untuk tanya sama orang-orang yang udah expert di sana gitu. Jadi misalnya japri ke teman kita gitu, atau ke guru kita, coba kasih tulisan kita, pendapat dia seperti apa, ada masukan dan seterusnya gitu. Jadi kalau persiapannya udah baik, kita benar-benar udah mempersiapkan secara sungguh-sungguh tulisan itu insya Allah membuat kita lebih percaya diri untuk menampilkan tulisan kita. Kedua, yang ketiga adalah hati-hati dengan ketakutan atas ketakutan itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu takut untuk menyampaikan sebuah tulisan karena kita takut aja gitu. Kita nggak tahu kenapa takutnya gitu, pokoknya takut aja, nggak mau buat nge-share gitu ya. Takut misalnya takut kalau bakal diomongin sama orang lain gitu. Pertanyaannya udah diomongin sama orang belum gitu. Itu baru ketakutan di kepala di sini kita aja ya. Itu ada istilahnya kalah sejak dalam pikiran. Jadi belum kejadian tuh, belum ada yang komen-komen julid, belum ada orang yang ngatain kita sok dan seterusnya, tapi itu semua baru ada dalam pikiran kita ya, ketakutan kita. Nah, kita udah keburu takut sama ketakutan itu sendiri. Nah, hati-hati ketika ternyata yang kita takuti adalah hal-hal yang memang belum terbukti gitu. Maka kalau lagi ada di tahap seperti itu ya, takut akan ketakutan itu sendiri, maka itu mau nggak mau harus dipaksa gitu, karena memang tidak ada alasan yang rasional yang membuat kita tidak memposting tulisan tersebut gitu. Maka bagaimanapun caranya pokoknya harus bisa ya untuk memposting, dan itu memang perlu dilatih. Kalau dulu tuh awal-awal aku juga sempat punya perasaan kayak gitu kan, memang takut akan ketakutan itu sendiri. Caranya adalah ya udah posting di media sosial, kemudian aku pencatannya tuh merem gitu ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah udah terkirim, aku matiin paket data gitu ya, saking takutnya melihat feedback yang ada di media sosial. Sampai segitunya, itu awal-awal ya, ada rasa seperti itu. Tapi ternyata ketika sudah dijalanin 5 kali, 10 kali, 15 kali, akhirnya mulai terbiasa gitu. Mulai paham, oh ini takut untuk ngepost karena belum siap bahannya, ya, atau takut karena omongan orang lain dan seterusnya. Gitu.
Oke, jadi Semangat kita teman-teman. kalau udah praktik justru kita akan ketemu polanya ya. Kalau nggak praktik-praktik kita nggak bisa belajar dari kesalahan, kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki gitu ya mungkin ya Teh ya. Oke, Betul. selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Teh. Gimana sih Teh merangkai kata biar orang tuh mudah paham, pembaca mudah paham. Kayak kalau saya baca tulisan Teh tuh kayaknya menyentuh gitu loh Teh. Padahal pembahasannya kalau dipikir-pikir tuh cukup berat ya, tapi bisa menyentuh gitu loh Teh ke hati. Itu gimana sih Teh? Rahasianya apa? Oke. Kalau dalam jurnalistik ada istilah tulisan-tulisan yang memang tulisan populer. Ya, ketika kita nulis opini, kita nulis artikel di media sosial, itu memang bahasanya adalah bahasa yang populer. Kenapa? Karena yang membaca adalah orang-orang secara umum, publik. Gitu ya. Akhirnya nggak bisa kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Gitu. Beda misalnya kalau kita lagi nulis skripsi, lagi nulis tesis, atau misalnya nulis buat forum-forum tertentu, kita bisa tuh pakai bahasa-bahasa yang pakai istilah-istilah tertentu yang rumit dan seterusnya. Nah, ketika kita nulis di media sosial, memang gunakanlah istilah-istilah yang populer dan cara penyampaian yang semudah mungkin. Gitu. Jadi, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Gitu. Kadang-kadang kita itu suka pengen pakai bahasa-bahasa yang susah agar ada kesan-kesan tertentu. Nah, itu nggak usah dipakai. Ya, misalnya ketika tadi ya seorang penulis itu dia merangkai berbagai macam informasi dari berbagai referensi. Kadang-kadang kita tuh pengen nyadur langsung gitu dari sumbernya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat tulisan kita sulit akhirnya dibaca sama orang. Gitu, misalnya dari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu kan textbook ya. Kemudian terjemahan pasti bahasanya susah. Gitu. Maka coba kita ambil intisarinya, kemudian kita sampaikan dengan tulisan kita sendiri. Gitu. Makanya kalau kata Terelie, tulisan non-fiksi itu sangat mungkin satu paragrafnya berasal dari satu buku yang kita baca. Gitu. Ada satu benang merah yang kita dapatkan dari satu buku, nah itu yang kita sampaikan. Gitu. Jadi memang sampaikanlah dengan cara yang semudah mungkin, dan tadi ketika ada bahasa-bahasa yang susah diganti. Gitu. Misalnya bahasa-bahasa yang kita sering gunakan, misalnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris, gitu. Atau ada tahun-tahun, bisa nggak dipermudah penyampaian? Nah itu akhirnya yang memudahkan. Misalnya ketika ngomongin tentang misalnya ngomongin tentang Jong Islamic Bond, organisasi pemuda yang sudah membela Palestina. Dia itu membelanya tahun 1935, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Mana yang lebih kita pilih, gitu ya? Apakah kita menyampaikannya pada tahun 1930, Jong Islamic bla bla bla, atau kita memilih bahkan 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, itu kan akhirnya membuat orang-orang tuh lebih mudah memvisualisasikannya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Gitu. Maka ketika kita menjadi penulis, tumbuhkanlah empati kita kepada para pembaca. Kalau bisa dipermudah, dipermudah. Kalau ada bahasa-bahasa yang bisa dijadikan bahasa populer, pakai bahasa populer. Gitu. Kalau sekiranya, misalnya nggak perlu-perlu banget ya untuk mencantumkan misalnya ada tulisan Arabnya ya, akhirnya orang-orang yang mungkin nggak bisa bahasa Arab jadi jiper sendiri, ini apa gitu, nggak ngerti. Kalau bisa digunakan bahasa-bahasa populer, bahasa yang mudah dipahami sama orang, maka gunakanlah bahasa-bahasa tersebut. Gitu sih. Masya Allah. Kemudian nih Tem, bagi J, buat untuk tahu dan bisa ngerasain manfaat nulis tuh bisa bikin kita jadi semangat nulis gitu. Jadi ternyata semua orang siapapun apapun profesinya itu sangat mungkin untuk menulis ya Teh, menulis buku. Nah, sejauh ini selama Teteh berada di dunia kepenulisan, manfaat apa aja sih Teh yang Teteh rasain secara personal gitu? Apa aja Teh yang dirasain manfaatnya? Oke, pertama mengkristalkan
sebuah ilmu, mengkristalkan sebuah informasi. Jadi aku ngerasain banget ketika sudah menulis, akhirnya jadi lebih mudah mengingat apa yang selama ini aku baca. Itu dibanding tidak dijadikan sebuah tulisan. Kenapa? Karena ketika kita menulis itu tuh udah proses ngebaca buku sekian kali, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Ketika kita menulis, mungkin kita juga masih nyontek referensi yang kemarin. Kita memastikan, kita ngecek dari berbagai sumber. Nah, ketika jadi sebuah tulisan atau apalagi jadi sebuah buku, itu pasti ilmu-ilmunya akan mengkristal di kepala kita. Kita jadi paham banget. Karena tadi ya, udah melewati proses berkali-kali kita belajar. Itu sih yang jadi manfaat pertama. Misalnya ketika nulis Nyala Semesta, akhirnya jadi paham banget tentang isu Palestina, walaupun masih banyak lagi ya hal-hal yang masih belum aku pahami, tapi seenggaknya apa yang tertuang di Nyala Semesta akhirnya jadi sesuatu hal yang mengkristal di dalam kepala aku. Gitu. Jadi itu salah satu keuntungan para penulis adalah kefahaman ilmunya akan lebih dalam. Gitu. Kemudian yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing sama orang lain yang bahkan kita nggak sadar kalau kita tuh lagi sharing. Gitu ya. Keuntungan orang yang punya buku adalah kita tuh nggak pernah tahu buku kita sedang bermuara kemana. Buku kita ada di mana aja sekarang, ada di tangan siapa, dipinjamkan ke siapa, dibaca sama siapa. Itu boleh jadi ketika kita lagi tidur, mungkin gitu ya dengan izin Allah ada yang terinspirasi di luar pulau sana gitu, kita nggak pernah tahu. Nah itu sih yang jadi manfaat dan yang akhirnya jadi penyemangat aku lagi buat nulis buku. Itu hal-hal yang semoga bisa mendatangkan banyak kebaikan, bahkan ketika aku sendiri nggak sadar itu sedang membuahkan kebaikan di sana. Kayak gitu. Terus manfaat lainnya bisa membangun jejaring sih. Ketika aku menulis, maka mulailah terbentuk jejaring dengan para penulis-penulis lain, gitu ya. Kita akhirnya jadi saling sharing, kita jadi saling ngobrol, saling nanya-nanya dan seterusnya. Itu sih yang akhirnya yang aku dapatkan manfaat dari menulis. Masya Allah. Jadi ya untuk kita dapat manfaat itu kita harus praktik dulu ya Teh ya. Betul. Jadi setelah teman-teman kalau udah ngerasain manfaat itu tuh rasanya kayaknya jadi nggak mau berhenti gitu nulis, insya Allah ya. Oke nih Teh, terakhir minta wejangan dong Teh, wejangan buat teman-teman penulis pemula yang mungkin di dalam pikirannya tuh lagi banyak banget ide, gagasan, tapi masih maju mundur gitu buat mempublikasikannya. Mereka yang baru mau serius di dunia kepenulisan, banyak banget kekhawatiran. Wejangannya dong Teh, tips-tips buat penulis pemula. Oke, bismillah. Karena aku juga masih pemula-pemula banget ya, jadi insya Allah masih kerasa dulu gimana pusingnya ketika harus menerbitkan buku pertama kali. Pertama, buat teman-teman yang pengen menerbitkan buku ya, harus dilandasi dengan setiap penulis ya, sebelum kita mulai membuat naskah, sebelum kita akhirnya bikin sebuah buku, menurut aku harus diawali dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Karena yang aku rasakan, menulis itu tuh pekerjaannya hati. Gitu, bener otak kita yang akhirnya mengolah informasi, yang akhirnya menelurkan diksi-diksi, merangkai kalimat-kalimat, tapi ruh dari tulisan itu tuh pekerjaan hati kita. Gitu. Jadi kerasa banget ketika kita nulis niatnya cuma karena popularitas, gitu, niatnya cuma karena materi, akhirnya menciptakan tulisan-tulisan yang kering, yang nggak ada kalau orang ngebaca tuh nggak tergerak, gitu, nggak terenyuh dan seterusnya. Maka penting untuk kita membersihkan hati sebelum menulis. Usahakan sebelum kita nulis ya diawali dengan hati-hati yang bersih, yang niatnya tulus karena Allah, yang niatnya adalah pengen bisa menyebarkan kebaikan bagi banyak orang, niatnya bisa mengubah, bisa menjadi perantara hidayah bagi banyak orang. Insya Allah kalau niatnya lurus itu akan sangat terlihat dari tulisan-tulisan yang kita buat. Gitu. Kemudian mulailah untuk
bikin timeline gitu. Biar apa? Biar kita itu nulis ada targetnya. Kalau cuma aku pengen nerbitin buku gitu ya, tapi cuma kayak gitu doang, nggak ada langkah-langkah selanjutnya, tidak dituliskan, tidak direncanakan, ya udah akan selamanya seperti itu. Gitu. Tapi cobalah mulai merencanakan. Kapan kita akan menyelesaikan plot ceritanya, gitu. Kapan kita akan menyelesaikan konsepnya, kapan kita akan nulis, kapan kita akan nerbitkan. Jadi rencanakan. Kalau udah baru dipersiapkan, ya coba dulu bikin naskah terbaik kita. Dan insya Allah kita upayakan dengan proses yang sebaik-baiknya. Kalau perlu riset, silahkan riset. Jadi kalau perlu wawancara, kalau perlu main ke lapangan, silahkan main ke lapangan dan seterusnya. Prosesnya kita jalani dengan sungguh-sungguh, baru setelah itu kita memikirkan untuk proses penerbitannya. Gitu. Jadi penerbitan tuh terakhir. Itu kadang-kadang kalau udah duluan ngomongin penerbitan kayaknya udah kayaknya gak bakal bisa untuk terbit dan seterusnya. Tapi insya Allah kalau sekarang penerbitan buku itu ada banyak banget jalannya. Gitu, ada mayor, ada minor, ada self publishing dan seterusnya. Itu insya Allah bisa jadi pilihan-pilihan kita. Gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau saran aku ya, apapun penerbitannya, pasti yang namanya penerbit itu butuh kepastian pasar. Gitu ya. Seberapa peluang buku kita akan terjual ke orang-orang. Ya, kalau di mayor, di minor, atau self-publishing, pasti ketiganya itu butuh memastikan pasarnya yang mana. Gitu. Berapa orang yang kira-kira akan membeli buku kita. Maka selama proses pembuatan penulisan buku teman-teman, cobalah untuk membangun pasar tersebut. Cara bangunnya pasarnya gimana? Bisa kita ikut organisasi, bisa kita ikut komunitas menulis, bisa kita rutin nulis di media sosial, kemudian kita banyak ngobrol sama teman-teman di sana, itu yang akhirnya jadi pasar tersebut. Itu kalau buat dunia penerbitan ya, karena mereka memang juga harus memutarkan modal, itu jadi hal yang sangat penting, jadi itu juga perlu buat dipersiapkan. Itu dulu teman aku, karena aku belum pernah nerbitin di penerbit mayor, mungkin nanti teman-teman ada yang bisa sharing. Kalau dulu teman aku yang di penerbit mayor, salah satu form yang harus dia tulis adalah dia itu ikut komunitas apa aja. Kemudian disuruh tulis berapa followersnya dia, ada kenalan influencer atau enggak, hal-hal yang seperti itu juga jadi pertimbangan mereka. Jadi itu juga penting untuk dipersiapkan. Yes, bener banget. Terus juga sekarang meskipun kita nerbitin di mayor teh, nggak bisa diem aja. Mungkin ada yang ngerasa karena aku nggak bisa jualan buku, terus aku mau di mayor aja deh, karena akan diserahkan sama penerbit mayor buat proses jualnya. Tapi sekarang, apalagi semenjak pandemi, penerbit mayor itu akan memberikan form, kita harus memaparkan strategi marketing apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang penulis, gitu teman-teman ya. Betul. Ya, menurut aku itu memang jadi apa ya? Jadi kekurangannya penulis saat ini. Mungkin jadi tantangannya penulis saat ini. Karena tadi seorang penulis akhirnya jadi punya beban juga untuk menjual buku-bukunya. Iya. Gitu. Padahal kalau dulu ya di saat ilmu pengetahuan begitu melesat di zaman dinasti Abbasiyah, penulis buku tuh nggak ada beban kayak gitu. Penulis buku itu langsung diberikan apresiasinya sama pemerintah. Pemerintah bener gitu. banget. Waktu itu, jadi waktu itu buku itu ditimbang pakai emas. Dan segitu harga bukunya. Itu luar biasanya. Jadi memang para penulis yang langsung diapresiasi sama pemerintah, sehingga tugas para ulama, tugas para ilmuwan ya udah tinggal nulis aja menyebarkan ilmu. Tapi karena sekarang kita tinggalnya di zaman seperti ini, maka itu jadi salah satu apa ya, kalau menurut aku jihadnya para literasi sih. Gimana caranya kita juga bisa mewarnai literasi dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita sebagai penulis juga bisa survive dalam memasarkan buku, gitu ya, dalam kita produktif menulis buku. Kayak gitu. Masya Allah, banyak banget nih ilmu yang bisa kita ambil dari obrolan kita di akhir pekan. Nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol, Teh. Terima kasih banyak ya untuk sharing dan ilmu-ilmunya. Terima kasih tadi kembali.
Teh Konita juga bilang kita ada kalau menulis itu kita perlu komunitas. Nah, di sini di Nulis You juga ada komunitas nulis yang teman-teman bisa join di komunitas Nulis You atau ikutin aja event-event yang ada di Nulis You karena juga ada kayak latihan nulis gitu kan, ada undangan menulis buku gratis, ada giveaway gitu-gitu dan ada kelas belajar nulis buku juga. Gitu deh, teman-teman semuanya semangat ya. Karena kalau apa ya, nggak kebayang gitu kalau misalnya nggak ada buku gitu kan. Ingat dulu zaman-zaman SD gimana tuh kalau misalnya kita nggak punya buku atau bahkan sekarang nggak ada buku, gimana caranya kita buat dapat ilmu gitu kan. Jadi buat teman-teman semangat untuk nulis buku ataupun kalaupun nggak di buku, semangat menyebarkan tulisannya lewat media apapun. Insya Allah semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah. Makasih banget buat Teh Konita, sukses selalu ya. Semoga karyanya terus berlanjut. Saya doain lancar untuk karya-karya selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kekurangan dan kesalahan. Teh Konita, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Dadah Teh Konita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, bareng Teh Konita udah selesai dan maaf banget apabila ada pertanyaan yang belum dijawab. Kalau teman-teman ada niat dan pengen nulis buku motivasi Islam, kita lagi ada eventnya bareng penerbit Kuanta. Apalagi kalau teman-teman menjadikan penerbit Kuanta itu sebagai penerbit tujuan, teman-teman wajib banget ikut. Kalaupun mau self publishing juga boleh banget, karena kita juga ada penerbit khusus untuk self publishing gitu. Terima kasih banyak buat live hari ini teman-teman ya. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.